Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Korunal Bahagia Alia dengan NIM H051201066. Akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Model Data Kemiskinan di Provinsi Papua menggunakan regresi semi parametrik melalui penilai spline terboboti. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Yang pertama, pendahuluan. Analisis regresi adalah salah satu metode dalam statistika untuk melihat hubungan antara satu atau lebih variabel prediktor dengan variabel respon dalam sebuah penelitian. Terdapat dua pendekatan dalam analisis regresi. Yang pertama, regresi parametrik, yaitu yang digunakan apabila bentuk hubungannya diketahui, seperti linear, kubik, eksponensial, dan lainnya. Yang kedua, regresi non-parametrik yang digunakan apabila bentuk hubungannya tidak diketahui. Estimator spline adalah salah satu metode dalam regresi non-parametrik yang terdiri dari potongan-potongan polinomial tersegmen yang digabungkan oleh beberapa titik node untuk menghasilkan fungsi regresi yang sesuai data dengan mempertimbangkan kemulusan kurva. Keunggulan dari spline ialah cenderung mencari sendiri estimasi data kemanapun pola data tersebut bergerak. Salah satu estimator yang digunakan adalah penilai spline. Penilai spline merupakan estimator yang bersifat sederhana karena memungkinkan fleksibilitas dalam jumlah node sehingga menghasilkan kurva yang lebih mulus. Dalam penilai spline, digunakan salah satu metode weighted least square untuk memperbaiki estimasi parameter dalam model spline dengan mempertimbangkan variabilitas data. Namun, pada kenyataannya, seringkali ditemukan kasus dengan adanya pola hubungan antara variabel respon dengan satu atau beberapa variabel prediktor diketahui dan sebagian lainnya tidak diketahui. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penelitian yaitu pendekatan regresi semi parametrik. Regresi semi parametrik adalah gabungan dari regresi parametrik dan regresi non-parametrik. Keunggulan dari regresi semi-parametrik terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi pola hubungan yang belum diketahui dengan menggunakan fleksibilitas dalam mengestimasi kurva regresi yang didukung oleh parameter yang digunakan dalam metode regresi non-parametrik. Pada penelitian ini, data kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Papua berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2023. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian mengenai model data kemiskinan di Provinsi Papua menggunakan regresi semi-parametrik melalui penilai spline terboboti. Adapun penelitian terdahulu yang pertama pada tahun 2020, Wulandari dan Purnama melakukan penelitian mengenai regresi spline dan regresi kernel dalam memodelkan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita di Indonesia. Pada tahun 2021, Sulhijjah melakukan penelitian mengenai regresi semi-parametrik dengan koefisien bervariasi pada data longitudinal menggunakan penaksir B-spline. Dan kemudian Hernando melakukan penelitian mengenai regresi semi-parametrik dengan spline truncated untuk memodelkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Pada tahun 2024, Lysiananti melakukan penelitian mengenai regresi semi-parametrik dengan smoothing spline. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana estimasi model regresi semi-parametrik melalui penilai spline terboboti yang digunakan untuk memodelkan data kemiskinan di Provinsi Papua. Yang kedua, bagaimana model data kemiskinan di Provinsi Papua dengan regresi semi-parametrik melalui penilai spline terboboti.
Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan adalah data sekunder mengenai data kemiskinan di Papua tahun 2016 hingga tahun 2021. Yang kedua, pemilihan titik not optimal menggunakan metode generalized cross-validation. Yang ketiga, jumlah titik not yang dicobakan adalah 1-3 titik not dengan orde yang dibatasi pada orde linear. Yang keempat, pembobot yang digunakan adalah weighted least square. Tujuan penelitiannya yang pertama, memperoleh hasil estimasi model regresi semi parametrik melalui penilaian spline terboboti dalam memodelkan data kemiskinan di Provinsi Papua. Yang kedua, memperoleh model kemiskinan di Provinsi Papua dengan regresi semi parametrik melalui penilaian spline terboboti. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama, menambah wawasan keilmuan mengenai regresi semi parametrik melalui penilaian spline terboboti. Yang kedua, memberikan informasi tentang pemodelan regresi semi parametrik pada data kemiskinan di Provinsi Papua. Yang ketiga, memberikan informasi bagi pemerintah terkait data kemiskinan serta faktor yang mempengaruhinya dalam rangka pengambilan kebijakan tersebut. Adapun teorinya itu, yang pertama, regresi parametrik, yang kedua, regresi non-parametrik, yang ketiga, regresi semi-parametrik, yang keempat, spline, yang kelima, penalized spline, yang keenam, regresi semi-parametrik dengan pendekatan penalized spline, yang keenam, weighted least square, yang ketujuh, generalized cross-validation, dan yang terakhir, kemiskinan. Selanjutnya metode penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Papua pada tanggal 5 April 2024. Data yang digunakan adalah data kemiskinan di Papua tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan jumlah data sebanyak 174 data. Adapun variabel penelitian pada penelitian ini yaitu variabel responnya itu persentase penduduk miskin. Yang variabel prediktornya terbagi menjadi dua, yaitu variabel prediktor pada komponen parametrik yaitu rata-rata lama sekolah yang disimbolkan dengan X1 dan pengeluaran per kapita yang disimbolkan dengan X2. Sedangkan variabel prediktor untuk komponen non-parametrik yaitu umur harapan hidup yang disimbolkan dengan Z1. Adapun diagram alir dapat tertera pada layar. Selanjutnya daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.